Halo, apa kabar pemirsa semuanya? Semoga sehat, semoga semuanya semangat. Senang sekali kembali menjumpai Anda di podcast Mocha Hangat, modal kuat usaha meningkat. Bersama dengan saya Nabila Arin. Dan di kesempatan kali ini kami akan mengajak pemirsa semuanya untuk ngobrol bareng. Kita akan ngobrol santai bersama dengan ketiga narasumber kita. Dan kebetulan di edisi kali ini narasumber kita adalah Sri Kandi hebat luar biasa ya. Saya mau menyapa dulu sudah hadir bersama kami di sini. Di sebelah saya sudah hadir beliau Kasih Pembiayaan Koperasi Dinkop dan UKM DIY. Ada Ibu Dr. Anda M. Chandrayani. Bu Chandra, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, sehat Bu Chandra? Amin, sehat. Amin, sehat. Selalu sehat. Semangat selalu Ibu. Harus semangat selalu. Semangat. Baik, terima kasih teman-teman Ibu. Dan juga turut menyapa pastinya telah hadir bersama kami di sini. Beliau General Manager BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ada Ibu Uwangwari SEMEK. Ibu Awang, kabar baik sehat? Sehat, alhamdulillah, Mbak Arin. Alhamdulillah, semangat selalu Ibu. Semangat selalu. Semangat selalu. Baik, terima kasih Ibu. Dan juga pastinya saya yakin tidak kalah semangat sudah bersama kami di sini. Beliau anggota Komisi D DPRD DIY, ada Ibu Andriana Wulandari SE. Bundari, kabar baik sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Sehat Ibu. Semangat juga Bu pastinya? Semangat pastinya. Semangat pastinya. Saya juga semakin semangat ya karena hari ini ngobrolnya bareng sama perempuan-perempuan hebat ya. Baik, dan juga pastinya pemirsa kita akan ngobrol kali ini bagaimana digitalisasi manajemen usaha menuju koperasi modern. Karena kalau kita tahu Ibu ya bahwa memang di era pandemi saat ini saya rasa koperasi menjumpai banyak sekali tantangan untuk bertahan, untuk bisa survive dan juga untuk bisa terus berkembang. Kita tahu mungkin akibat pandemi kemarin ada beberapa hal kendala dijumpai barangkali dari pengembalian pinjaman yang sempat terganggu karena memang dampak ekonominya luar biasa ya Bu ya. Kemudian juga omsetnya menurun, bagaimana terkait penarikan simpanan, penundaan rapat ini juga menjadi hal-hal yang saya rasa masih menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi untuk bisa survive di tengah kondisi pandemi. Namun kita lihat sekarang dengan adanya digitalisasi, ini menjadi salah satu solusi yang membuat koperasi berani untuk kembali bangkit dan mengembangkan usahanya bersama dengan anggota dan juga pengurus. Kami ingin tahu pastinya Ibu di kesempatan kali ini kira-kira bagaimanakah upaya digitalisasi itu terus dilakukan baik dari sistemnya kemudian juga untuk manajemennya sehingga dengan adanya digitalisasi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para anggota koperasi bisa terus berkembang meskipun masih di tengah kondisi pandemi. Saya mungkin mau ke Ibu Chandra terlebih dahulu ya. Terima kasih. Ya Bu Chandra, bagaimana Bu sejauh ini peningkatan kapasitas koperasi dalam rangka pengembangan koperasi itu sendiri di tengah kondisi pandemi saat ini Bu Chandra? Terima kasih Mbak Arin untuk pertanyaannya. Baiklah, kami dari Dinas Koperasi ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Dinas dalam rangka memajukan koperasi. Mengangkat bagaimana koperasi bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan itu kalau saat ini berganda-ganda gitu ya tantangannya. Pertama kali karena COVID-19, terus kemudian tantangan bersaing dengan koperasi lain, dengan daya saing seperti apa kita bisa bersaing, harus ke depan lebih modern. Nah inilah yang harus kita hadapi. Yang kita lakukan di dinas itu adalah pembinaan-pembinaan seperti diklat-diklat, bimbingan teknis dan lain sebagainya yang terkait dengan digitalisasi khususnya. Jadi ada diklat digitalisasi manajemen keuangan, digitalisasi manajemen pemasaran, kemudian pelayanan terhadap anggota. Nah ini kita upayakan bisa digital supaya kita bisa menghadapi tantangan baik karena COVID maupun masa depan modernisasi. Kalau karena COVID dengan modernisasi ini digitalisasi orang mengurangi bertemu antar manusia untuk mencegah COVID, tapi bisa melayani, bisa terlayani, bisa melakukan pemasaran. Nah ini satu-satunya jalan hanya bisa dengan cara digitalisasi itu. Setuju Bu. Nah ini beberapa bulan yang lalu kita juga sudah melaksanakan diklat-diklat itu bekerja sama dengan kebetulan Ibu Awang ya. Nah ini menjadi instruktur narasumber di diklat-diklat kami karena ada pengalaman-pengalaman penerapan terhadap digitalisasi itu di koperasinya, ya, di BMT-nya. Jadi itu kita mengharap bisa ditularkan ilmunya ke koperasi yang lain supaya mereka bisa
turut berkembang, turut maju, turut bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi supaya mereka itu tidak kemudian tertinggal. Ya. Itu harapan kita. Ya, kita lihat memang digitalisasi akhirnya jadi satu-satunya solusi ya Bu sekarang ya. Di tengah situasi seperti ini. Betul, kalau kita tidak mau beradaptasi ya mungkin jangan disalahkan kalau akhirnya tertinggal. Tidak bisa survive di tengah kondisi pandemi. Apalagi pertemuan dibatasi ya Bu ya. Gak bisa lagi rapat bareng-bareng seperti itu. SDM-nya kuncinya. Betul. SDM yang punya semangat, kemauan untuk maju, untuk bisa menerima perubahan zaman ini. Karena tidak semua orang bisa menerima hal itu. Ada yang mungkin merasa kesulitan karena tidak mampu menjangkau ilmunya aja. Tapi mau nggak mau kita harus ke sana. Nah, regenerasi pun juga menjadi kunci. Karena kebanyakan pengelola koperasi yang lama-lama kan ya pengelolanya udah sepuh-sepuh. Betul. Harus ada yang muda-muda yang bisa menangkap ilmu-ilmu baru seperti ini. Nah, itu tantangan kita. Tantangan tersendiri ya Bu ya. Regenerasi ini jadi satu hal baru yang harus diperhatikan Bu. Oke, baik, kalau mungkin dari Bu Awang terlebih dahulu, kira-kira saat ini bagaimana Ibu melihat peluang dan tantangan koperasi di tengah kondisi pandemi dengan hadirnya digitalisasi ini Bu Awang? Ya, baik. Terima kasih Mbak Arin, Bu Chandra dan Bundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tantangan digitalisasi. Memang era digital ini, khususnya kemarin pandemi COVID itu ya, kami jadikan sebagai momentum ini Mbak Arin, momentum untuk koperasi lebih konsen di digital. Karena adanya pembatasan aktivitas sosial dengan masyarakat itu membuat kami memang harus memutar pola manajemen gitu ya. Bagaimana kami membuat merubah pola manajemen yang ada di kantor kami. Bagaimana kami bisa tetap melayani anggota, tetapi kami tetap melakukan protokol kesehatan dan menghindari untuk tatap muka langsung. Akhirnya solusinya ya ke digital gitu. Digital. Nah, memang di kami sebenarnya kami sudah melonsingkan mobile BMT itu sekitar bulan Juli 2019 Bu. Sebenarnya sebelum pandemi kami sudah masuk ke era digital. Nah, begitu pandemi kami menuntut kami untuk lebih berinovasi. Jadi mobile kami kembangkan, kemudian pelayanan-pelayanan kami yang lain yang sifatnya data digital itu kami tingkatkan lagi. Nah, memang peluang di pandemi ini mau nggak mau memang kita harus era digital gitu. Dan itu yang kami lakukan saat ini. Semua kami lakukan secara digitalisasi. Termasuk juga dari manajemennya tadi ya Bu ya. Betul. Artinya mungkin apakah untuk pelayanan barangkali terkait dengan kegiatan koperasi itu kan banyak banget ya Bu ya. Dari kegiatan simpan pinjam, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya, usaha, pengembangan dan sebagainya. Apakah semua juga sudah mulai beralih ke digitalisasi Bu Awang? Ya. Betul Mbak Arin. Jadi sebagai contoh di kami melakukan pertama digitalisasi marketing dulu. Jadi sekarang digitalisasi marketing itu membuat brand koperasi ini semakin melekat di hati masyarakat. Karena apa? Karena dengan digitalisasi marketing ini kami bisa menembus batas, kami bisa menembus waktu, kami bisa menembus ruang. Apa yang kami lakukan? Kami memindahkan kantor yang selama ini paradigma orang berpikir kantor itu kantor offline, berada di sebuah tempat, lokasi tertentu. Sekarang kami pindahkan secara online. Melalui apa? Melalui website. Nah, website itu kami kembangkan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa memberikan fasilitas kepada anggota secara lengkap melalui website. Di sana informasi tentang koperasi kami ada di website, lalu kemudian informasi-informasi yang dibutuhkan oleh anggota kami sediakan di website. Bahkan kami sediakan customer service online, sehingga anggota kapanpun bisa melakukan interaksi dengan kami. Jadi istilahnya kalau kaum milenial sambil rebahan aja bisa bertransaksi gitu. Nah, dengan adanya digital marketing ini gitu ya, yang mungkin dulu zaman konvensional gitu ya, dalam satu hari barangkali dengan kami memiliki 3 kantor di bawah Provinsi DIY, kami hanya bisa melayani 100 sampai 200 anggota dalam satu hari. Tapi dengan adanya website yang kami kembangkan seperti layaknya kantor gitu, dalam satu hari kami bisa dikunjungi untuk orang melihat gitu kan, bertanya-tanya, mencari informasi, mencari data tentang kami itu
sampai 200 sampai 300 pengunjung. Oke. Jadi dalam sebulan itu bisa sampai 6.000 sampai 7.000 masyarakat yang bisa kita layani. Ini yang kami lakukan. Lalu kemudian kami juga menggunakan kanal-kanal media sosial yang lain, seperti Facebook, Instagram, YouTube gitu. Jadi komunikasi kami dengan anggota lebih dekat dengan media sosial yang kami gunakan melalui digital marketing. Aha. Baik, artinya banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah mulai dialihkan ke digitalisasi ya Bu ya. Betul Mbak Arin. Dan termasuk juga saya rasa ternyata dengan adanya digitalisasi justru jangkauannya mungkin akan lebih banyak Bu ternyata. Betul. Oke, baik, menarik sekali Bu. Saya mungkin mau ke Bunda Dari terlebih dahulu. Ibu, sejauh ini bagaimana Bu dukungan dari legislatif terkait dengan tadi upaya digitalisasi terkait dengan koperasi UMKM? Seperti apa bentuk dukungannya Bunda Dari? Begini Mbak Arin, jadi yang kita pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 ini memunculkan sebuah peradaban baru. Yang memang masyarakat ataupun lembaga ataupun apapun itu dipaksa untuk melakukan sesuatu hal terkait bagaimana dalam hal ini kita bicara masalah koperasi. Yang jelas DPRD juga, legislatif juga berperan di situ. Karena apa? Peran dewan di lembaga legislatif itu adalah 3 hal Mbak, yaitu pengawasan, kebijakan dan juga penganggaran. Nah, disitulah peran legislatif bagaimana ketika ini melihat bahwa masyarakat hari ini butuh terkait modernisasi atau digitalisasi terkait beberapa hal yang harus dilakukan untuk peningkatan kapasitas koperasi-koperasi yang dulunya konvensional, yang dulunya hanya tradisional, sekarang harus tidak boleh selalu bertatap muka ataupun selalu ada dalam sebuah kantor, sehingga dibutuhkan sebuah program kegiatan ataupun peningkatan kapasitas. Kita bermitra, DPRD bermitra dengan dinas terkait bagaimana peningkatan koperasi melalui bisa melalui pembaruan database sehingga menjadi go koperasi, menjadi go digitalis koperasi dan segala macam itu menjadi sebuah kita tetapkan. Nah, ibaratnya kalau di dewan itu garek jedok anggaran, nanti kita tinggal bagaimana program kegiatan ini bisa mengawal atau membantu koperasi-koperasi ini bisa melek IT digital sehingga kita nanti akan istilahnya anggarkan terkait bagaimana peningkatan terhadap pengurusnya, kelembagaannya, manajemen kelembagaannya. Nah, itulah yang menjadi nantinya di sini peran dewan itu salah satu juga di kebijakan di dalam bagaimana memayungi hukum terkait koperasi ini juga sudah ada perda yang sudah kita keluarkan kalau nggak salah nomor 9 2017 kalau nggak salah. Nah itu jadi dan terkait kewirausahaan itu di Perda DIY nomor 11 tahun 2018. Jadi ini menjadi sebuah bahwa koperasi ini ada payung hukumnya. Jadi kita juga mensupport bagaimana masyarakat atau UMKM ataupun masyarakat yang punya usaha-usaha ataupun mempunyai suatu kelompok-kelompok, ini buatlah sebuah koperasi. Nah, ketika ini sudah ada terbentuk koperasi yang selama ini di masa pandemi banyak sekali koperasi yang akhirnya ya tadi seperti yang disampaikan Bu Chandra, Bu Anang bahwa pada masa pandemi ini banyak sekali koperasi yang akhirnya berhenti. Ibaratnya mau setoran ke koperasi atau mau simpan, misalnya koperasi simpan pinjam mau setoran juga tadi yang disampaikan Mbak Arin akan terkendala karena tidak boleh keluar dari rumah, harus tutup dan segala macam, tidak bisa bergerak sebagaimana luasannya. Nah, ini harus kita dorong, kita support, dan bagaimana DPRD mensupport, bagaimana ini untuk pendampingan sebuah kelembagaannya, koperasinya, dari peningkatan kapasitasnya, dari segi manajemennya, peningkatan terkait digitalisasi. Mungkin itu Mbak Ari. Baik, artinya dari DPRD sifatnya mendukung ya Bu ya, dari berbagai macam segi, dari SDM-nya, dari mungkin infrastrukturnya juga, ketersediaan jaringannya juga pasti menjadi concern tersendiri Bu di sini. Baik, saya kembali ke Ibu. Saya mau ke Bu Chandra lagi ya. Bu Chandra, tadi kan sempat Bu Awang menyampaikan bahwa ternyata
perlu adanya kapasitas SDM yang mumpuni untuk mengalihkan manajemen ini menjadi ke digital seperti itu. Artinya mungkin dari pengurus dan juga dari anggotanya pun juga saya rasa perlu cakap menggunakan teknologi digital ya Bu Chandra ya. Betul. Sejauh ini bagaimana Bu upaya yang dilakukan untuk bisa mendekatkan para anggota koperasi, pengurus koperasi pada digitalisasi? Karena kalau kita lihat kan ini ya Bu ya, memang tantangan tersendiri barangkali bagi para pelaku koperasi ini bisa lihai menggunakan digital, Bu Chandra. Terima kasih Mbak. Tantangan kita terkait SDM ya, ini memang tidak mudah karena koperasi itu dari tahun ke tahun itu regenerasi, kemudian misalnya ada pergantian yang terjadi itu setiap saat harus memulai lagi. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah seperti tadi yang Ibu dari sampaikan bahwa dukungan itu memang sangat penting ya, sangat dibutuhkan untuk saling bisa bersinergi karena tugas kami masih panjang untuk meningkatkan SDM ini. Nah sebagai contohnya yang sudah kita lakukan mendekatkan SDM koperasi saat ini kepada IT itu salah satunya itu diklat yang kita lakukan itu ada yang diklat melalui Zoom IT. Jadi sudah dari tahun lalu tahun 20 itu kita melakukan diklat secara Zoom seperti Zoom meeting itu supaya koperasi-koperasi itu juga sudah mulai mengarah ke sana. Kemudian dia juga bisa melaksanakan sendiri seperti Zoom meeting juga terhadap anggota-anggotanya. Jadi bisa beranteng gitu ya. Kita melatih mereka melakukan diklat secara online, kemudian mereka bisa melakukan rapat anggota itu juga bisa online. Nah, itulah yang kita harapkan. Mereka supaya semakin mengenal IT. Ini dari tahun ke tahun itu kita mengamati koperasi-koperasi yang cepat bisa menangkap perubahan zaman ini. Lebih ke koperasi simpan pinjam memang. Koperasi simpan pinjam itu lebih cepat ininya. Beradaptasi ya Bu ya. Iya, modernisasinya itu lebih cepat karena SDM-nya juga mendukung ke arah sana. Tapi kalau kita melihat koperasi yang lain kita harus lebih banyak effort lagi. Contohnya seperti yang jelas sulit kita mengangkatnya itu seperti kalau KUD ya. KUD itu kita melihat SDM-nya mayoritas masih yang lama-lama sudah sepuh ya. Dikatakan kepada IT pasti kesulitan. Nah, ini tantangan kita gimana ada regenerasi di situ. Ada regenerasi di KUD karena mereka yang lapisan di paling bawah di desa-desa itu ada koperasinya. Nah, kemudian kalau koperasi yang sifatnya real itu ya ada yang sudah, ada yang belum juga. Nah, ini juga tantangan kita. Kalau koperasi real itu kan sektor usahanya bermacam-macam ya. Ada yang pemasaran punya toko. Bagaimana ini meningkatkan modernisasinya di situ. Pemasarannya apakah bisa bersaing dengan toko-toko retail sekarang seperti ya kita nggak bisa menyebut nama yang selama online. Ini sudah bisa online. Lah sekarang kita bisa enggak? Kita bisa melakukan seperti itu enggak? Kalau enggak bisa ya sudah kalah kita bersaing karena orang tinggal pencet-pencet beli ini datang barangnya. Sedang kalau koperasi kalau tidak bisa menyesuaikan orang mau datang sudah mikir dua kali untuk keluarnya. Kurang efektif ya Bu ya. Nah ini gimana kita supaya mereka juga bisa mengarah ke sana walaupun pelan ya. Tidak bisa langsung kita ingin cepat-cepat ya itu. Nah inilah kita yang pertimbangkan ke depan dan inilah yang menjadi tugas kita untuk membawa mereka lebih mengenal digitalisasi, mengenal ke arah modern tuh harus seperti apa. Baik Bu. Ini tantangan tersendiri ya Bu ya. Dan tadi saya mungkin apa yang saya tangkap adalah dari variatif karena usianya cukup bervariatif ya Bu ya. Terutama mungkin bagi generasi yang sudah tidak milenial lagi yang mungkin punya tantangan tersendiri di sini. Nah, kalau di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri Bu, bagaimana kondisinya? Apakah usianya juga cukup variatif dan kira-kira seperti apa strategi yang kemarin dilakukan untuk bisa menangani permasalahan tadi Bu terkait dengan SDM yang memang mungkin belum semuanya mumpuni untuk menerima digitalisasi? Ya, baik Mbak Arin. Kami Koperasi Simpan Pinjam sebagai sebuah entitas bisnis gitu ya,
Yang kami lakukan strategi kami adalah kolaborasi. Gitu. Kolaborasi dengan generasi milenial. Karena mau nggak mau mereka lah yang menggenggam saat ini gitu. IT itu digenggam anak-anak milenial gitu. Nah, kami melakukan pendekatan, kami melakukan kolaborasi dengan anak-anak yang milenial, anak-anak yang startup. Kami berharap 10-20 tahun yang akan datang, anak milenial ini nanti akan menjadi pengusaha, akan menjadi birokrat gitu kan. Nah, begitu mereka sudah beradaptasi dengan koperasi, jadi citra koperasi terangkat oleh mereka, gitu. Sehingga mereka juga merasa, oh, koperasi ini udah modern sekarang gitu. Sudah tidak ada lagi istilah koperasi ini tradisional atau koperasi kolot gitu. Nah, itu yang sedang kami bangun di koperasi kami. Nah, kami juga mengajak kepada seluruh anggota yang untuk memahami digitalisasi. Kami adakan tadi kalau Bu Chandra webinar, kami melakukan webinar kepada anggota. Jadi anggota kami berikan edukasi mereka tentang bagaimana pengembangan bisnis melalui platform misalkan e-commerce, atau mungkin para UKM kita sarankan untuk mengikuti platform marketplace gitu kan. Sekarang marketplace itu Masya Allah nih, luar biasa lah. Bahkan dan itu banyak dikuasai oleh tanda petik emak-emak gitu ya Bu ya. Sampai ada flyer yang mengatakan ini emak-emak berdaster bisa mengalahkan bisnis yang raksasa gitu. Karena memang dilakukan di dalam rumah, mereka bisa menembus ruang dan waktu. Nah, kita ajak para anggota koperasi kami yang memang berbisnis di UMKM, kita ajak untuk go digital melalui tadi platform e-commerce, platform marketplace gitu. Dan kami juga memberikan fasilitas secara digital, layanan keuangannya gitu. Nah, memang perlu edukasi ke masyarakat tentang bagaimana keuangan digital di koperasi ini. Karena memang paradigma koperasi yang masih tradisional itu masih sangat melekat. Kemudian kekhawatiran mereka tentang, wah ini aman gak nih gitu kan, dana kami di koperasi gitu. Apalagi menggunakan digital sekarang gitu. Apakah nih sudah prepare belum gitu. Padahal kami ketika memutuskan, oke, kami melakukan digitalisasi, kami tuh udah melakukan assessment yang sangat panjang gitu. Melakukan assessment yang sangat panjang, kami diskusi dengan pengurus, melakukan fit and proper test kepada vendor gitu, sehingga apa yang akan kami berikan kepada anggota ini tentunya tidak sembarangan gitu, karena kami harus bertanggung jawab terhadap fasilitas yang kami berikan kepada anggota. Nah, memang harapan kami bisa bersinergi dengan Dewan juga, dengan dinas, bagaimana bisa terus mensosialisasikan keuangan digital ini, tuh, karena kami sudah merambah ke fasilitas cashless ya. Jadi bisa memindahkan saldo antar rekening anggota. Lalu kemudian anggota sudah bisa mengajukan permohonan pembiayaan melalui online. Lalu kemudian mendaftar menjadi anggota melalui online gitu. Sehingga tatap muka itu sudah kita minimalisir gitu. Termasuk layanan-layanan digital yang lain. Misalkan ada notifikasi ketika mereka melakukan penarikan, atau mungkin ada pemberitahuan notifikasi kalau mereka melakukan simpanan. Sehingga komunikasi kami dengan anggota itu bisa melalui aplikasi-aplikasi yang kami buat gitu. Nah, ini harapannya kami lebih mendekat ke anggota, sehingga anggota juga lebih percaya diri bahwa oh ya, koperasi ini modern nih gitu. Ternyata koperasi sebuah entitas yang bisa lebih solutif gitu, dan bisa lebih memenuhi kebutuhan zaman gitu. Sehingga sekarang masyarakat sudah tinggal pegang HP aja udah bisa beli pulsa gitu kan, beli saldo pulsa internet, beli pulsa listrik, paket data gitu, dia nggak perlu keluar rumah. Dan itu kami fasilitasi semuanya. Nah, ini semua berdasarkan riset gitu ya. Artinya ketika kami ingin memutuskan ke dunia digital, kami melihat memang data gitu ya, 274,9 juta jiwa masyarakat di Indonesia ini, 73%-nya mereka pengguna internet. Sehingga ini big market ya, big market yang memang harus kita fasilitasi. Dan melalui koperasi kita bisa gitu. Kita bisa mengambil hati mereka. Dan itu yang kami rasakan, pertumbuhan keanggotaan kami signifikan nih kenaikannya Bu Chandra. Dari tahun 2016 sampai 2018 ini kami kenaikan per tahun itu sekitar 15% anggota. Tapi begitu tahun 2019 kami sudah memberikan layanan secara digital, ini naik menjadi 30%. 50% kenaikannya dalam 1 tahun. Karena apa? Karena masyarakat diberikan fasilitas gitu, dimudahkan.
artinya kehadiran digital itu memudahkan masyarakat, memudahkan anggota untuk bertransaksi dengan kami lebih mudah. Kalau jargon kami dimanapun dan kapanpun gitu. Ya kalau istilah kami dengan anak-anak muda, kalian sambil rebahan aja udah bisa transaksi nih. Mau beli pulsa, mau bayar, mau beli makan kayak gitu udah bisa lewat aplikasi kami. Gitu. Artinya bagaimana koperasi bisa memberikan solusi dan bisa lebih fleksibel memberikan kemudahan-kemudahan bagi anggotanya. Itu yang ingin kami berikan untuk anggota kami. Baik, kemudahan dalam satu genggaman ya Mbak. Betul. Ya. Jadi harapannya seperti itu. Baik, saya juga setuju nih, mungkin juga selama ini yang masih ada pemikiran bahwa koperasi itu tadi seperti yang Bu Awang sampaikan, kolot, kemudian juga kurang gaul, kurang modern, ternyata mulai dipatahkan dengan adanya digitalisasi saat ini. Nah, Bundari, kira-kira untuk bisa merealisasikan tersebut, mungkin beberapa koperasi sudah bisa memulai itu ya Bu ya. Tapi juga mungkin masih beberapa meraba-raba seperti apa digitalisasi itu. Kira-kira adakah Bundari upaya agar semakin banyak koperasi yang terdorong untuk beralih ke digitalisasi Bu? Ya semuanya kita pasti akan selalu mendorong untuk bagaimana koperasi-koperasi itu maju masuk ke ranah digitalisasi. Namun semuanya itu juga kembali lagi kepada lembaga pengurusnya. Bagaimana kalau di tempatnya Bu Awang tadi, karena dari manajemen atau pengurusnya koperasi sudah melihat peluang dan melihat tantangan, sehingga ada kreativitas untuk membuat sebuah ide, gagasan, strategi untuk bagaimana di kala masa pandemi ini mengarah ke digitalisasi yang tadi yang disampaikan adalah menembus ruang dan waktu. Nah, ini yang koperasi-koperasi yang mungkin belum begitu banyak ini tantangan juga dengan Bu Chandra, bahwa inilah peran dewan di mana legislatif bagaimana nanti menganggarkan terkait edukasi terhadap koperasi-koperasi ataupun peningkatan kapasitas terhadap pengurus-pengurusnya, bagaimana mereka melek IT, sehingga koperasi-koperasi yang selama ini konvensional, tradisional, kalau misalnya yang sistemnya masih tulis tangan ataupun baru komputer, tapi begitu nanti dikenalkan dengan eranya sekarang yang istilahnya anak-anak muda 4.0 istilahnya kan, digitalisasi ini yang harus mereka sadar bahwa dan juga harus menyadari bahwa ini harus diambil, bahwa strategi bagaimana melangkah ke manajemen koperasi yang modern ini memang harus menjadi langkah yang harus dilakukan untuk saat ini, ke depannya suka tidak suka mereka harus melek IT, menuju ke koperasi yang lebih maju, lebih digital, lebih berkembang dalam rangka bagaimana mengembangkan koperasinya itu tidak harus secara konvensional atau tradisional, tapi bisa dilakukan dengan secara online, misalnya kalau simpan pinjam transaksi secara online, dan ini ada pengembangan bahwa dulu harus kalau setor itu harus datang, sekarang bisa misalnya membuka akun atau membuka sistem yang istilahnya bisa mobile koperasi lah ibaratnya kan gitu. Mau setor, mau beli tadi semuanya tinggal bagaimana sistem itu harus dibangun di dalam sebuah koperasi. Lah inilah bagaimana kita nanti berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana membuat sebuah program-program edukasi. Salah satu juga kalau kita fokuskan di koperasinya, kepengurusannya, nah nanti kedepannya adalah kepada masyarakat, anggota-anggotanya. Nah nanti kan bisa melalui online, melalui tadi karena masalah edukasi ini pun bisa dilakukan dengan Zoom, dengan kegiatan-kegiatan yang secara online, tidak harus langsung bertatap muka. Mungkin itu Mbak Arin. Oke, baik, makasih Bundari. Nah, saya juga jadi tertarik nih, saya ke Bu Chandra lagi. Ibu, artinya kan ketika tadi akhirnya kegiatan dialihkan ke digitalisasi, ada Zoom, kemudian juga transaksi menggunakan katakanlah aplikasi dan seterusnya, harus ada sarana prasarana yang juga mendukung di situ ya, Bu Chandra. Sejauh ini bagaimana Bu? Apakah ada kendala terkait dengan hal tersebut, dalam artian mengingat anggota koperasi itu kan sangat bervariasi ya Bu ya. Lalu bagaimana mungkin upaya untuk mengakomodir para anggota yang mungkin belum bisa untuk mengikuti digitalisasi ini, Bu Chandra? Anggotanya anggota koperasi. Memang ini kalau terkait ke anggota ini memang antara koperasi satu dengan yang lain sangat
berbeda gitu ya. Contohnya misalnya koperasi itu koperasi pegawai gitu ya. Oke. Semua kan tahu IT gitu. Ngerti IT, semua pegang HP. Itu bisa. Misalnya pemasaran online, itu mereka akan tanggap dengan cepat. Tapi kalau koperasinya yang ada di wilayah dengan anggota, misalnya pedagang pasar, petani dan lain sebagainya, itu variatif sekali. Tidak selalu bisa kita push untuk segera berubah, itu tidak bisa. Nah, sedangkan koperasi modern ini juga merupakan target. Target pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bagaimana kita membawa koperasi ini menjadi lebih modern daripada sebelumnya. Nah, salah satu cara kalau kita bisa upayakan ya, mengapa tidak kita mendorong supaya generasi muda ini ngerti koperasi dulu. Minimal tahu, seperti mahasiswa ada Kopma di perguruan tinggi itu, mereka itu supaya tahu ini loh berkoperasi. Karena beberapa dialog dengan teman-teman IT ya, yang ngerti IT lah katakan di situ, itu mereka itu bicara loh, oh ternyata berkoperasi itu asik ya. Kita bisa berbisnis, ternyata bisa bikin ini, bikin itu, bikin itu. Jadi mereka bisa menciptakan pekerjaan melalui berkoperasi itu, bisa berbisnis. Kalau anak muda sekarang kan punya gaya bisnis berbeda ya sama kita ya. Sebenarnya koperasi pun bisa dimodernisasi dengan pola-pola itu. Yang penting aturan bakunya itu udah ada, undang-undangnya, aturannya itu semua udah ada. Yang penting yang baku itu diikuti, tapi kemudian modernisasinya itulah yang mereka nanti bisa inovasi di situ. Nah, kita mendorong mempercepat modernisasi koperasi melalui mereka juga. Menciptakan koperasi baru dari generasi milenial ini supaya mereka mendorong menjadi sampel. Menjadi katakan pilot proyeknya. Menjadi ini loh di DIY juga ada yang bisa kita andalkan modernisasinya. Nah, kita juga sebenarnya menginginkan seperti itu. Nanti mudah-mudahan ke depan ada koperasi baru yang tumbuh dari generasi milenial ini. Nah, ini di samping kita memodernkan yang sudah ada. Itu dua jalan itu kita bersama-sama supaya arah ke sana itu bisa lebih efektif ya, lebih mudah. Gitu. Baik Bu. Artinya kembali lagi tadi regenerasi itu ya Bu ya, yang jadi PR ya Bu ya. Kalau sejauh ini bagaimana Bu? Saya juga penasaran, mungkin pemirsa di sini juga penasaran. Respon anak muda ini gimana sih Bu kalau kita ngomongin soal koperasi? Sejauh ini seperti apa animo masyarakat milenial Bu Chandra? Kalau yang belum tahu sama sekali, hanya tahu lewat ada papan nama koperasi gitu, itu mereka pasti menganggap koperasi itu kok kayaknya kok nggak menarik gitu loh. Kok nggak menarik, itu isinya orang tua-tua gitu. Kemudian isinya lebih ke sosial. Mereka memahaminya kayak gitu, padahal enggak. Koperasi itu bisnis juga loh. Koperasi itu lembaga usaha juga yang bisa melakukan sesuatu, mendatangkan profit yang bisa untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini yang kita ingin tuju tuh di situ. Juta yang dibagikan untuk kesejahteraan anggota. Berbeda dengan perusahaan umum biasa, itu keuntungannya kan milik ini ya. Sedang kalau koperasi keuntungannya milik semuanya. Semua bisa merasakan keuntungan dari lembaga koperasi itu. Tidak dimiliki oleh satu orang, dua orang, tidak. Tapi seluruh anggota di koperasi itu bisa menikmati layanan maupun hasil usaha keuntungan dari koperasi itu. Artinya mungkin gini ya Bu ya, belum banyak rekan-rekan muda nih yang menyadari kalau koperasi itu sebenarnya adalah salah satu bentuk investasi ya Bu ya. Jadi di mana nanti dengan usaha yang dikembangkan bersama, keuntungnya pun juga akan kembali ke anggota itu sendiri. Inilah seperti podcast sekarang ini kan nanti akan ditayang di YouTube, dibaca banyak orang, anak muda pun bisa melihat itu. Harapan kita tahu mereka, oh ternyata koperasi itu kayak gitu toh. Ayo kita bangun koperasi kita, karena ini banyak sekali ya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang mungkin lapangan pekerjaan belum siap menampung mereka. Bisa kita ciptakan sendiri lapangan pekerjaan. Itu juga mindset yang mungkin harus kita terus dorong ya Bu ya. Kalau kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kenapa harus mencari, ibaratnya seperti itu ya Bu ya. Kita alangkah lebih baiknya justru menciptakan untuk lebih banyak orang melalui keberadaan koperasi itu sendiri. Nah mungkin nih saya mau ke Bu Awang lagi. Boleh dong Bu mungkin diceritakan barangkali biar teman-teman muda juga ngelihat nih apa aja sih Bu selama ini manfaat atau mungkin benefit yang didapatkan dari keberadaan koperasi, apalagi dengan digitalisasi ini Bu Awang.
Baik, benefit yang didapat oleh anggota gitu ya, bagaimana mereka bisa berkoperasi khususnya di kami di Koperasi Simpan Pinjam. Tentunya pertama adalah kemudahan dalam mengakses keuangan ya, informasi keuangan gitu. Lalu kemudian yang kami berikan adalah fasilitas untuk saling membantu sesama anggota. Dengan kita adakan webinar gitu kan atau Zoom anggota dalam rangka pembinaan anggota, mereka bisa saling mengenal, kemudian mereka bisa saling bertukar bisnisnya gitu. Yang ahli selling ya dia urusannya selling, yang ahli produksi dia produksi, akhirnya dia bersinergi gitu. Dari situ bersinergi lalu ketemu dengan anak muda yang paham tentang digital. Mereka buat marketplace gitu kan. Nah, artinya kita bisa mempertemukan antara satu keahlian dengan keahlian yang lain. Di situ bisa bersinergi. Karena apa? Karena dengan koperasi kita bisa bertemu sesama anggota. Nah, itu yang kedua ya. Jadi bisa saling membantu dengan sesama anggota, lalu kemudian saling mengisi kekurangan satu sama lain. Dan ini kami mencoba untuk memfasilitasi itu. Lalu kemudian dengan koperasi gitu ya, masyarakat atau anggota bisa sejahtera bersama gitu ya, dengan konsep tadi gotong royong gitu ya, gotong royong. Walaupun sebenarnya kalau di kami lebih kepada, karena kami Koperasi Simpan Pinjam, kami lebih ke fokus ke bagaimana meminimalisir margin yang kami berikan. Jadi bagaimana margin ini jangan terlalu tinggi lah, supaya masyarakat bisa lebih mudah mengakses koperasi gitu. Supaya mereka tidak antipati, ini koperasi biasanya mahal identiknya gitu. Kita mencoba untuk koperasi ini bisa lebih menyatu dulu, apa istilahnya ya, lebih mendekat gitu ya ke masyarakat, sehingga image koperasi yang mahal ini hilang. Nah, kadang kan memang konsekuensinya di SHU tadi ya, karena SHU menjadi tidak besar, tidak terlalu besar. Tapi kami menyampaikan bahwa SHU di kami tidak terlalu besar, tetapi lebih kepada margin pembiayaan itu di kami kompetitif gitu. Nah, ini salah satu pendekatan yang kami berikan kepada anggota koperasi. Nah, kalau dari sisi milenial gitu ya, dari sisi milenial karena kami sudah masuk di digitalisasi keuangan gitu ya, akhirnya anak-anak udah bisa menggunakan jasa kami gitu. Akhirnya mereka tidak sadar gitu. Tidak sadarnya apa? Tidak sadarnya bahwa selama ini yang mereka gunakan adalah fasilitas koperasi. Kalau mungkin mereka lebih mengenal BMT-nya gitu, bukan koperasinya. Walaupun sebenarnya apa yang kami jalankan itu adalah berentitas koperasi ya gitu. Tapi mungkin dia lebih banyak berpikir ini BMT gitu, lupa bahwa BMT itu ya legalitasnya berbadan hukumnya koperasi. Mereka lebih mengenal BMT gitu. Nah, alhamdulillah lah untuk BMT UMY khususnya di lingkungan kampus untuk mahasiswa, mereka sudah sangat tanda petik boleh katakan ketergantungan terhadap fasilitas keuangan kami. Jadi mereka bisa mencari info tentang data keuangannya mereka, kemudian apalagi sistem kami ngeling dengan sistem akademik gitu, dan sistem kami ngeling juga dengan informasi kepada orang tua, sehingga ini bisa bersinergi antara pendidikan, keuangan dan orang tua gitu. Nah, ini yang sebenarnya apa yang dilakukan kami itu ada kegiatan-kegiatan koperasi gitu. Tentunya mereka harus tercatat dulu sebagai anggota di koperasi kami, yaitu di BMT. Seperti itu, Mbak. Baik. Artinya banyak sebenarnya peluang yang bisa diambil ya, Bu ya, dari keberadaan koperasi. Hanya saja mungkin memang masih banyak yang belum tahu. Sebenarnya kalau saya jadi anggota koperasi saya dapat apa sih sebenarnya, mungkin itu yang harus tersosialisasikan ya, Bu ya. Nah, mungkin saya kembali ke Bundari. Ini Bu, di tengah kondisi pandemi saat ini kita kan lihat memang akhirnya perekonomian sangat terdampak ya, Bu ya. Bagaimana Bundari melihat upaya modernisasi koperasi ini sebagai salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat, Bundari? Kira-kira peluangnya seperti apa, Bu? Kalau harus disadarkan antara hubungannya dengan koperasi dan peningkatan ekonomi, jelas sebenarnya ini harus dipahami. Ya tadi kembali ke edukasi masyarakat dulu. Ketika masyarakat itu tidak memahami bahwa dengan berkoperasi itu bisa meningkatkan ekonomi, kesejahteraan anggota. Kan tujuan koperasi itu kan kesejahteraan bersama, kesejahteraan anggota. Bagaimana mereka misalnya di situ koperasi simpan pinjam, siapa yang meminjam, siapa yang memberikan modal, simpanan wajib dan diputar uangnya dan akhirnya ada keuntungan-keuntungan atau margin tadi yang disampaikan, dan itu nanti akan menjadi ada SHU. Lah SHU ini kan untuk salah satu bagaimana kesejahteraan terhadap anggotanya. Nah, semua koperasi juga harus berpikir seperti itu dan punya di masa pandemi seperti ini juga menjadi ruang
atau menjadi lembaga ataupun menjadi tempat gimana bahwa koperasi ini bisa untuk peningkatan ekonomi. Contohnya misalnya di situ misalnya koperasi sembako misalnya, yang di situ memang ada dibuka sebuah koperasi bahan pokok misalnya. Dan itu nanti ya ikannya anggota beli di situ dengan keuntungan yang di bawah pasar misalnya, tapi tetap ada keuntungan dan semuanya yang anggota koperasi itu ya ambilnya di situ. Dan gitu. Ketika ada misalnya ada masyarakat yang punya kuliner misalnya ada kacang atau apalah contohnya itu dititipkan di koperasi. Ini juga menjadi sebuah tempat untuk bagaimana dia peningkatan ekonomi secara individu walaupun dia disetorkan ke koperasi dia sebagai juga anggota. Nah ini kan akhirnya berputar. Nah kan ada role atau ada sebuah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan bahwa saya punya ke produk saya titipkan di koperasi, terus nanti yang beli juga anggota, di situ ada keuntungan dan nanti keuntungan itu juga dikembalikan lagi untuk kesejahteraan anggota koperasi. Nah, menurut saya seperti itu bahwa koperasi ini menjadi salah satu bagian bagaimana masyarakat bisa menggunakan koperasi ini untuk peningkatan ekonominya. Nah, ini memang harus secara pemahaman mereka juga harus memahami terkait sistem online ini bahwa ketika mereka nitipkan nanti ada tim atau pengurus yang memasarkan secara online. Nah ini tadi menembus waktu dan ruang bisa kemana-mana. Yang kemarin hanya anggota yang membeli, ternyata ada juga dari luar yang ingin membeli dari koperasi itu misalnya. Ini menjadi keuntungan juga lagi. Jadi memang harus all about digital. Jadi memang harus masyarakat dan juga pengurusnya dan semuanya yang memang punya koperasi itu misalnya dalam kegiatannya harus memang digital sehingga mereka tidak harus secara fisik hadir secara fisik lah ibaratnya, tapi dengan digitalisasi mereka bisa peningkatan ekonomi entah dari penjualan, pemasarannya, terus nanti kalau dari misalnya dibuat di anggota itu penambahan anggota karena harus misalnya jauh, ternyata kok di situ harus membeli produk yang memang menjadi sasaran misalnya. Saya ingin membeli tapi harus jadi anggota. Secara digitalisasi misalnya, kalau jadi anggota koperasi ini ternyata sudah ada linknya. Nah ini buat sebuah link untuk pendataan pendataan calon-calon anggota melalui link. Misalnya terus sistem informasinya juga tadi di tempatnya Mbak Om jadi bisa menjadi contoh pada hari ini juga di podcast ini bisa menjadi informasi kepada masyarakat yang nanti ditayangkan sehingga ternyata ketika ini secara kreativitas dibuat sebuah digitalisasi modern bahwa salah satu juga melek IT yang di sisi yang lain juga ada peningkatan ekonomi untuk bagaimana masyarakat masuk di dalam anggota koperasi untuk bersama-sama menjadi lebih baik bersama untuk keuntungan bersama, kesejahteraan bersama di dalam sebuah koperasi. Baik Bu. Dan satu hal juga tadi disampaikan oleh Bu Awang tadi ya, di mana memang dalam koperasi ini dengan digitalisasi ini kan harapannya mempermudah pelayanan kepada masyarakat ya Bu ya. Dan kita melihat tadi sempat disampaikan bahwa memang milenial ini punya peran yang luar biasa terkait dengan adanya upaya digitalisasi. Dan tadi juga bahwa menyampaikan ada terkait pembiayaan keuangan tadi ya Bu ya, yang ini juga saya rasa menjadi salah satu peluang untuk bisa mendekatkan koperasi kepada rekan-rekan milenial, mendorong daya saing untuk berusaha. Kita lihat Bu saat ini Bu Dari banyak fenomena kalau saya bilang pinjaman online itu kan memang menjadi satu fenomena yang cukup memprihatinkan ya Bu ya. Dan yang menjadi keprihatinan adalah justru yang banyak korbannya adalah masih milenial Bu ini ternyata. Tapi kan ini kan tidak masuk di dalam ranah koperasi. Nah jadi bukan sebuah lembaga. Koperasi itu kan harus terdaftar dan resmi sehingga ketika ini apakah bisa kira-kira keberadaan koperasi modern ini Bu? Ini justru menyelamatkan, maksudnya apakah bisa dengan upaya modernisasi koperasi ini justru menyelamatkan generasi milenial agar tidak terjebak pada pembiayaan yang menjerumuskan tadi itu Bu? Kira-kira bisa nggak Bu bersaing seperti ini? Menurut saya bisa ketika memang ada niatan bahwa ada sebuah pemikiran bersama bahwa koperasi ini adalah salah satu cara bagaimana kalau tadi yang disampaikan Bu Awang tadi kalau memang koperasi simpan pinjam bisa pinjam secara online, dibayar secara online, terus nanti masalah transaksi dan segala macam juga secara online. Nah, ini juga di legislatif DPRD sendiri juga punya menganggarkan. Jadi koperasi-koperasi itu ada
bahwa ada untuk peningkatan usaha koperasi itu ada penyertaan modal bagi koperasi yang memang dalam tanda kutip berkompeten di situ, sehingga bagaimana ini harus kerjasama kolaborasi dengan dinas di tempatnya Bu Chandra, bahwa dinas harus mendampingi ini ketika Dewan jedok anggaran untuk penyertaan modal terhadap koperasi-koperasi, bagaimana dinas itu mendampinginya sehingga ketika ada apa ya sekarang fenomenal yang online pinjol dan segala macam itu kan individu. Mereka terlalu terjebak pada sebuah keinginan yang singkat, yang cepat lah, tapi ternyata efeknya tidak dipikirkan, dipertimbangkan. Nah, ketika ini menjadi koperasi menjadi salah satu, itu juga bisa kok pinjam online juga bisa di koperasi. Itu tadi kalau seperti yang disampaikan itu ada contohnya di tempatnya Bu Awang di BMT-nya Bu Awang itu bahwa bisa, dan ini harus memang kerjasama kolaborasi kita dengan dinas terkait bagaimana edukasi. Salah satunya kembali lagi ke edukasi, peningkatan skill pada pengurusnya, dan juga bagaimana manajemen sistemnya di koperasi itu menjadi sebuah koperasi yang modern. Oke Bu, baik, artinya ini satu tantangan untuk kita bersama ya Bu ya. Saya sempat mikir begini Bu, pinjol aja bisa informasinya sampai ke milenial. Saya rasa koperasi sebenarnya harusnya bisa juga ya Bu ya, untuk menyampaikan informasi kemudahan ini kepada milenial. Karena kalau tadi disampaikan Bu Awang kan artinya untuk pembiayaan diberikan kemudahan, kemudian juga mungkin dari suku bunga lebih ringan, kemudian lebih terorganisir juga ya Bu kalau saya lihat ya. Tapi sayangnya kan ini informasi yang belum sampai ke teman-teman milenial Bu Chandra. Ada nggak Bu kira-kira upaya agar koperasi modern ini yang harapannya juga menjadi lebih praktis, ini bisa semakin dekat dengan milenial Bu? Artinya kita mampu bersaing nih Bu, jangan sampai milenial ini malah dapat informasi dari pinjol-pinjol bukan dari koperasi nih Bu. Kira-kira ada nggak Bu upaya untuk semakin dekat dengan milenial ini Bu? Untuk mendekatkan ke milenial yang pertama memang pemasyarakatan koperasi ini memang harus digencarkan karena kita kalau nggak gencar juga kalah dengan yang lain. Kemudian mungkin ke depan itu memang diklat-diklat kita akan banyak memfokuskan kepada yang muda-muda, karena diklat-diklat digitalisasi itu tentunya yang muda-muda yang bisa menangkap. Kemudian kalau masyarakat yang masih di luar koperasi itu ayo kita berkoperasi, masuklah di koperasi dulu sebelum menjadi yang di dalam yang mengelola. Tapi masuk biar tahu dulu ya Bu ya. Masuk dulu jadi anggotanya yang ada di wilayahnya masing-masing, yang terdekat di mana. Dia bisa mengakses di wilayahnya sendiri untuk bisa mengikuti menjadi anggota. Untuk menghindari juga seperti yang pinjol tadi yang Bunda Ari sampaikan. Kalau mereka terjebak di pinjol itu nanti terornya lebih banyak daripada keuntungannya. Gitu ya, Bu, enggak akan seperti itu, karena koperasi itu milik anggotanya. Dia bisa memberi masukan apapun kepada koperasinya jika merasa ada sesuatu yang kurang pas kalau dia masuk menjadi anggota di situ. Nah, kita harapkan seperti itu, generasi muda ayo tengoklah ini ada lembaga yang lebih aman, lebih safe ke depan. Kalau mau mengangkat ke modern, ayo kita sama-sama kita angkat ke modern. Bisa remaja, anak muda itu bisa masuk ke situ. Kolaborasi tadi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, harus ada kolaborasi. Iya, kita bersama-sama perguruan tinggi terutama karena disitulah generasi muda itu berada. Kopmanya dibangkitkan. Oke, baik. Saya setuju juga Bu. Artinya kalau saya melihat juga di sini perguruan tinggi akhirnya punya peran yang signifikan ya Bu untuk bisa mendekatkan koperasi ini. Kira-kira bagaimana Bu Awang dari perguruan tinggi sendiri juga berusaha menggandeng setidaknya mahasiswa-mahasiswinya untuk sadar yuk kita berkooperasi, seperti apa Bu Awang? Iya Mbak Arin. Jadi tadi disinggung tentang pinjol ya. Kami itu sebenarnya sering banget didatangin nih korban-korban pinjol ya. Gitu. Iya, korban sering banget didatangin. Mulai dari kaum dewasa, tua sampai anak-anak muda gitu. Dan itu Masya Allah ya. Menjadi fenomena dan menjadi apa istilahnya keprihatinan kita bersama gitu. Sehingga memang apakah koperasi bisa gitu? Sangat bisa gitu, sangat bisa untuk kita bisa menggeser posisi pinjol di hati anak-anak milenial gitu ya. Bahaya dengan koperasi lah mereka untuk kita layani gitu, tidak lewat pinjol. Nah, kami memang kanal-kanal media sosial kami itu isinya edukasi bagaimana kemudahan
anak masyarakat baik itu milenial maupun kolonial gitu ya, untuk berkoperasi. Jadi kanal-kanal media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, website itu memang isinya edukasi. Kita sosialisasikan bagaimana kemudahan menjadi anggota di kami, kemudahan mengakses informasi, kemudian mengakses apapun, termasuk tadi mengakses pembiayaan atau kemudian melakukan simpanan di kita. Nah, dari edukasi itu, dari media-media sosial yang kami gunakan, memang ada beberapa platform media sosial yang isinya memang anak muda gitu. Seperti Instagram gitu ya. Instagram itu hampir 100% anak muda, usia 20-an lah, remaja gitu kan, remaja. Karena di setiap media sosial kita selalu melakukan olah data. Ini followers kita usianya di berapa sih, di usia berapa tahun, kemudian pendidikannya apa, kemudian jenis kelaminnya apa. Itu kita setiap media sosial yang kita gunakan, kita selalu melakukan olah data. Sehingga ketika kita sudah pegang data itu, kita akan mudah pendekatannya. Sehingga ketika yang Instagram itu kita melihat ini adalah anak-anak milenial, komunikasi kita, cara kita berbicara juga ala-ala mereka, gitu. Cara berkomunikasinya disesuaikan. Iya, disesuaikan Mbak Arin. Jadi kita sesuaikan supaya anak-anak lebih mendekat ke kita, gitu. Supaya ketika mereka mau ada pilihan ini pinjol atau BMT ya, pinjol atau BMT, nah, dia akan memilih BMT, gitu. Iya, apalagi kita ya, tagline kami itu kan transaksi syar'i tanpa riba, gitu. Bagaimana kita edukasi masyarakat supaya mereka tidak melakukan pinjaman yang mengandung riba, gitu. Bahwa riba itu memiskinkan mereka, bukan memudahkan mereka. Mungkin di awal kelihatannya sepertinya memudahkan. Instan gitu ya. Betul, gitu. Selain diharamkan juga sebenarnya itu memiskinkan. Tapi bagaimana ini edukasi tanpa riba ini kita gencarkan terus sampai di kalangan anak muda, gitu. Sehingga mereka termasuk quote, kemudian kuis-kuis kita berikan juga kepada mereka. Jadi sesekali tidak hanya beredukasi, supaya dua arah kita adakan kuis gitu. Kadang komunikasi, tolong dong kasih komen tentang misalkan menurut kalian pembiayaan yang paling ingin diharapkan tentang apa gitu. Supaya kita ada interaksi tuh. Kalau kita biasanya admin itu manggilnya Mimin gitu ya. Tolong dong dikasih komen Miminnya gitu. Nah, sapaan kami ke masyarakat media sosial kami itu adalah Sobat BMT UMY gitu. Misalkan dan kami punya tim gitu ya, punya tim yang memang aktivitasnya atau kegiatannya memanage media sosial kita, kanal-kanal media sosial kita. Sehingga mereka melakukan schedule dari hari Senin sampai hari Sabtu itu apa aja sih yang mau disampaikan gitu. Termasuk respon-respon juga sama. Kita harus punya CS online. Sehingga ketika anak-anak DM gitu ya kita segera ngerespon. Dan itu di luar dugaan loh Bu. Anak milenial itu kadang nge-DM kita tuh jam 00 gitu. Jadi ini mereka masih hidup gitu ya. Kita istirahat mereka hidup gitu ya. Mereka kebangun. Nah, kadang pagi hari itu kita Masya Allah di DM-nya banyak banget gitu kan. Anak-anak biasanya sekedar Min syarat pengajuan pembiayaan apa sih gitu. Nah, atau enggak Min aku udah nge-upload tolong dibuka gitu. Nah dia nge-DM dan itu kami harus quick respon ya. Dan itu kita berikan fasilitas itu supaya betul-betul mereka tidak punya pilihan lain selain dengan koperasi. Dengan koperasi melalui BMT ya. Kalau karena kami koperasi simpan pinjam namanya BMT ya itu sehingga pinjol itu ya sudah tidak lagi menjadi primadona lah di hati mereka gitu. Selain mereka sudah paham ya bagaimana ternyata efek dari pinjol ini hanya instan. Setelah itu mereka ternyata terlilit hutang, masih muda terlilit hutang kan Masya Allah ya. Luar biasa itu kan. Dan lalu kemudian belum lagi ketika mereka gagal bayar mereka kena teror gitu ya. Terornya luar biasa lagi kan. Nah ini yang kemudian kita mencoba untuk menggeser ya. Berharap bisa menggeser posisi pinjol di hati milenial ke kami gitu. Tapi untuk responsibility-nya sendiri seperti apa Bu? Artinya seperti apa tanggung jawab dari milenial ini untuk artinya kan sudah menjadi anggota koperasi, ada transaksi. Sejauh ini seperti apa Bu Awang? Ya, tentunya memang perlu ada asesmen ya. Asesmen bagi mereka anak-anak milenial yang ingin mengakses ke kami. Banyak anak milenial yang memiliki bisnis startup loh. Jadi kelihatannya mereka nggak kemana-mana, tapi ternyata duitnya banyak. Kayaknya gitu. Santai gitu ya. Kayaknya santai gitu. Iya, saya sering sekali melihat, nih kalian duitnya dari mana gitu. Ternyata bisnis mereka ya ini tadi bisnis yang tidak perlu tempat dan bisnis yang tidak perlu jam kerja pasti sekian jam gitu kan. Yang itu mereka jalankan gitu.
saya Bu kerja saya endorse gitu lah. Dia mengendorse aja udah banyak tuh duitnya gitu kan. Apalagi mereka banyak lah pekerja atau aktivitas mereka yang bisnis digital juga gitu. Nah, tentunya mereka harus kami melakukan asesmen dulu dengan mereka gitu. Asesmen dulu jika memang layak kita ini kan ya kita dampingi gitu. Baik, artinya saya rasa ini jadi satu solusi yang luar biasa ya Bu ya. Ternyata keberadaan koperasi ini harapannya tadi bisa menggeser pinjol-pinjol atau mungkin hal-hal yang sebenarnya justru menjerumuskan mereka pada suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Justru menjerumuskan mereka pada kondisi yang sulit yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Nah mungkin dari Bu Dari, bagaimana Bu harapannya keberadaan koperasi modern ini di tengah masyarakat ke depannya nanti seperti apa Bu Dari? Ya harapannya bahwa masyarakat sudah mulai sadar bahwa lembaga koperasi ini sangat membantu mereka dalam rangka salah satunya adalah peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan bagi mereka, sehingga bagaimanapun masyarakat itu harus harapannya adalah harus membentuk sebuah koperasi-koperasi. Entah itu nanti dalam kelompok klaster-klaster, kan mesti koperasi itu kan ada klaster-klasternya, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi sembako, UMKM, atau bahkan kemarin kita bicara terkait koperasi karyawan dan segala macam. Nah ini menjadi harapan kita untuk kedepannya bahwa masyarakat harus bagaimana memahami arti pentingnya koperasi, dan kita sebagai lembaga legislatif yang harus mereka tidak ketika mau gimana mau buat koperasi kita nggak punya modal dan segala macam, kita punya program kegiatan anggaran terkait penyertaan modal sehingga itu nanti kerjasama dengan dinas koperasi untuk bagaimana mereka akhirnya ketika terbentuk koperasi pendampingan dari segi edukasi kelembagaannya, dan setelah itu mereka juga sampai hari ini harapannya bahwa yang sudah terbentuk dan masih konvensional atau tradisional, ya suka tidak suka mereka harus berubah untuk bagaimana melek IT terhadap bahwa semuanya harus digital dan nanti menjadi sebuah koperasi yang lebih modern. Harapannya seperti itu Mbak. Dan nanti masyarakat sudah mulai tadi untuk menghindari dari sesuatu hal yang memang tidak dipahami, hanya sebatas tadi instan akhirnya. Tapi kalau sebagai anggota kan ada rapat, ada pertemuan, ada walaupun kalau hari ini tidak harus secara bertemu langsung tapi bisa secara online. Ngaten Mbak. Harapannya kedepannya semakin banyak koperasi yang berkembang secara modern. Baik, amin ya Bu ya. Semakin banyak amin. koperasi Kita modern support ya. dari DPRD akan support bagaimana nanti kita akan kolaborasi dengan dinas terkait bagaimana seperti apa yang harus dibutuhkan. Nah mari kita diskusikan bersama. Nah nanti tinggal Dewan di DPRD DIY untuk menentukan atau mengetok anggarannya di situ. Oke, baik Matur nuwun Bu Dari. Terakhir Bu Chandra, boleh Bu disampaikan komitmen dari Dinkop UKM sendiri untuk bisa mewujudkan koperasi modern yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Silakan Bu Chandra. Terima kasih. Dinas Koperasi dan UKM DIY akan komitmen untuk membantu koperasi-koperasi mengembangkan, memberdayakan untuk menuju koperasi modern, agar koperasi tetap eksis, bisa tetap melayani seluruh anggotanya, bisa memiliki daya saing tinggi. Jadi koperasi harus semangat, koperasi harus go digital. Oke, koperasi harus semangat, koperasi harus go digital ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Chandra, Bu Awang, terima kasih juga Bu Dari untuk diskusi kali ini ya. Semoga banyak nanti teman-teman milenial yang nonton obrolan kita kali ini, dan akhirnya mereka semakin tergerak untuk jadi bagian dari koperasi ya. Saya rasa dengan adanya digitalisasi bisa menjadi solusi di tengah kondisi pandemi saat ini. Terima kasih untuk keseruannya kali ini dan sampai jumpa di podcast Semoga Hangat berikutnya. Saya Vanabella Arin. Sampai jumpa. Bye-bye.